Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai audit manajemen yang bertemakan yaitu audit lingkungan. Kelompok kami terdiri dari beberapa anak. Yang pertama yaitu Saya Dewi Nawangwulan Putri Kusmaniati, absen 7. Kemudian ada saya Kirana Gita Salsabe Purnama, absen 13. kemudian saya Kunchara Saputro, absen 14. Dan saya Rodio Kebet Vina, anggota PMM. Saya akan menjelaskan daftar isi yang pada bagian pertama terdiri dari pengertian audit lingkungan, bagian kedua yaitu tujuan audit lingkungan, bagian 3 yaitu proses audit lingkungan, bagian 4 yaitu fungsi lingkungan, bagian kelima yaitu ruang lingkup fungsi lingkungan, bagian ke-6 kemungkinan fraud yang terjadi, bagian 7 yaitu kasus fraud yang terjadi. Next. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai audit lingkungan. Apa itu audit lingkungan sendiri? Audit lingkungan yaitu terdokumentasi, periodik, dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi. Next. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi audit lingkungan. Fungsi audit lingkungan terbagi dalam beberapa bidang. Yang pertama yaitu bidang manajemen, yang kedua yaitu bidang keuangan, yang ketiga yaitu bidang hukum, yang keempat yaitu bidang pelatihan, dan yang kelima yaitu bidang pelaporan. Untuk secara detailnya akan saya jelaskan. Next. Pada bidang manajemen, itu ada fungsi audit lingkungan pada bidang manajemen. Yang pertama yaitu menunjukkan komitmen nyata untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Yang kedua yaitu dasar pengembangan kebijakan manajemen lingkungan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi resiko dan dampak lingkungan. Pada bidang hukum, yang pertama yaitu mengukur dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap perundang-undangan bidang lingkungan. Yang kedua yaitu menunjukkan ketentuan implementasi manajemen lingkungan. Pada bidang keuangan, yang pertama yaitu mencegah kerugian finansial, yang kedua yaitu penilaian implementasi keuangan yang wajar, yang ketiga yaitu menyoroti di mana biaya-biaya bisa dihemat. Pada bidang pelatihan, yang pertama yaitu memfasilitasi praktik lingkungan terbaik, yang kedua yaitu menilai pelatihan, pengetahuan, dan kesadaran karyawan. Pada bidang pelaporan, yang pertama yaitu menyajikan laporan audit lingkungan, yang kedua yaitu menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup fungsi audit lingkungan. Yang pertama yaitu kepatuhan lingkungan. Memeriksa apakah organisasi mematuhi peraturan dan regulasi lingkungan yang berlaku. Yang kedua, kinerja lingkungan. Mengukur dampak organisasi terhadap lingkungan, seperti emisi gas rumah kaca, penggunaan sumber daya alam, dan manajemen limbah. Yang ketiga, praktik bisnis berkelanjutan. Menilai kebijakan dan praktik bisnis yang berkelanjutan, seperti penggunaan energi terbarukan dan pengurangan jejak karbon. Yang keempat, pelaporan lingkungan. Memeriksa kualitas dan keakuratan laporan lingkungan yang disampaikan oleh organisasi. Yang terakhir, yaitu resiko lingkungan. Identifikasi potensi risiko lingkungan dan upaya untuk mengelolanya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tujuan audit lingkungan, yaitu ada 6. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah lingkungan, yang kedua menilai kepatuhan, yang ketiga meningkatkan efisiensi, yang keempat meningkatkan citra perusahaan, yang kelima meminimalkan risiko hukum dan finansial, dan yang keenam mematuhi tanggung jawab. Yang pertama yaitu ada mengidentifikasi masalah lingkungan. Apa sih masalah lingkungan yang ada di audit lingkungan ini? Audit membantu mengidentifikasi masalah seperti polusi udara, pencemaran air, penggunaan sumber daya alam, dan dampak yang lain. Kemudian untuk menilai kepatuhan sendiri, audit dapat menilai sejauh mana perusahaan mematuhi peraturan dan standar lingkungan yang berlaku. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi sendiri, audit dapat membantu perusahaan mengidentifikasi cara-cara untuk mengurangi limbah, menghemat sumber daya, dan meningkatkan efisiensi operasional.
Kemudian untuk meningkatkan citra perusahaan sendiri dengan berkomitmen dengan praktik lingkungan yang baik, perusahaan dapat meningkatkan citra mereka di mata masyarakat dan calon pelanggan. Yang kelima, untuk meminimalkan risiko hukum dan finansial sendiri, audit dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko, hukum dan finansial yang terkait dengan dampak lingkungan dan mengambil tindakan pencegahan. Yang terakhir, untuk mematuhi tanggung jawab sendiri, audit lingkungan merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan mereka terhadap lingkungan. Untuk tujuan utama audit lingkungan ini, untuk memastikan bahwa perusahaan atau organisasi menjalankan aktivitas mereka dengan memperhatikan dampak pada lingkungan alam, serta mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Untuk selanjutnya, ada proses audit lingkungan. Proses audit lingkungan ini melibatkan serangkaian langkah yang dirancang untuk mengevaluasi dampak lingkungan aktivis suatu perusahaan atau organisasi. Untuk prosesnya sendiri ada tujuh proses, ada 7 langkah. Yang pertama ada perencanaan audit. Untuk perencanaan audit ini untuk menentukan tujuan audit lingkungan termasuk dengan aspek yang akan diaudit dan sasaran yang akan dievaluasi. Kemudian ada mengidentifikasi sumber daya, menentukan sumber daya yang diperlukan, kemudian ada merencanakan jadwal untuk menjadwalkan audit sesuai dengan kebutuhan dan tenggat waktu yang relevan. Kemudian yang selanjutnya ada pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi sendiri ada beberapa langkah, yaitu ada 2. Yang pertama, mengidentifikasi aspek lingkungan, identifikasi dan dokumentasi aspek lingkungan yang terkait dengan operasi perusahaan seperti emisi, limbah, penggunaan sumber daya, dan dampak lain. Kemudian ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini yang dikumpulkan termasuk data operasional, peraturan lingkungan, serta catatan yang lain. Selanjutnya ada evaluasi dampak lingkungan. Evaluasi dampak lingkungan sendiri ada 2 langkah. Yang pertama ada analisis data. Proses analisis data untuk mengevaluasi dampak lingkungan perusahaan, termasuk perbandingan dengan standar lingkungan yang berlaku. Kemudian ada identifikasi potensi risiko, di mana identifikasi potensi risiko lingkungan ini yang terkait dengan operasi perusahaan. Selanjutnya ada penilaian kepatuhan. Penilaian kepatuhan ini mengevaluasi sejauh mana perusahaan mematuhi peraturan dan standar lingkungan yang berlaku, kemudian juga mengidentifikasi dan mendokumentasikan pelanggaran yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada pelaporan hasil. Pelaporan hasil sendiri ada menyusun laporan, membuat laporan audit yang mencakup dengan temuan, rekomendasi perbaikan, dan langkah-langkah yang harus diambil. Kemudian ada menyampaikan hasil audit kepada manajemen perusahaan dengan pihak yang terkait. Selanjutnya ada tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan sendiri yaitu kerjasama dengan manajemen untuk mengidentifikasi tindakan perbaikan yang diperlukan. Kemudian menerapkan tindakan perbaikan yang telah disetujui dan memantau pelaksanaan tindakan perbaikan dan evaluasi beserta dampaknya. Kemudian yang terakhir yaitu ada audit berkelanjutan. Audit berkelanjutan ini secara rutin untuk memantau dan meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan. Proses audit lingkungan ini memainkan peran penting dalam menjaga kesesuaian perusahaan dengan peraturan lingkungan, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ada beberapa kemungkinan untuk fraud yang dapat dalam lingkungan audit. Itu ada 8. Yang pertama ada pemalsuan data lingkungan. Yang kedua ada manipulasi penilaian risiko lingkungan. Yang ketiga kerjasama dengan pihak ketiga yang kurang. Yang keempat ketidakpatuhan internal. Yang kelima penyembunyian informasi lingkungan. Yang keenam pelanggaran hukum lingkungan. Yang ketujuh manipulasi dokumentasi. Dan yang kedelapan korupsi. Pertama saya akan menjelaskan mengenai pemalsuan data lingkungan. Pemalsuan data lingkungan ini, perusahaan atau entitas dapat memalsukan data lingkungan seperti data emisi gas rumah kaca, pencemaran air, atau limbah berbahaya. Ini dapat dilakukan untuk membuat kesan bahwa mereka lebih berkelanjutan dari yang sebenarnya. Yang kedua, ada penyembunyian informasi lingkungan atau manipulasi penilaian risiko lingkungan. Perusahaan dapat menyembunyikan informasi yang relevan terkait dampak lingkungan mereka. Ini bisa termasuk
ketidakpatuhan terhadap peraturan, kecelakaan lingkungan, atau dampak lingkungan yang signifikan. Yang ketiga, ada kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama dengan pihak ketiga ini perusahaan dapat mencoba memanipulasi penilaian risiko lingkungan agar terlihat lebih rendah daripada yang sebenarnya. Ini mungkin dilakukan untuk menghindari kewajiban lingkungan atau mendapatkan keuntungan dari permodalan yang peduli lingkungan. Yang keempat, ada ketidakpatuhan internal. Nah, ketidakpatuhan internal ini kelemahan dalam sistem kontrol internal atau kebijakan perusahaan yang dapat memungkinkan untuk terjadinya fraud dalam lingkungan. Yang kelima, ada penyembunyian informasi lingkungan. Penyembunyian informasi lingkungan ini, perusahaan dapat menyembunyikan informasi yang relevan terkait dampak lingkungan mereka. Yang keenam, ada pelanggaran hukum lingkungan. Pelanggaran hukum lingkungan merupakan kejahatan lingkungan seperti dumping, limbah berbahaya secara ilegal, atau mengabaikan regulasi lingkungan adalah bentuk fraud yang sering terjadi dalam audit lingkungan. Yang ketujuh, ada manipulasi dokumentasi. Manipulasi dokumentasi merupakan penyuntingan dokumen, catatan, atau laporan lingkungan untuk menyembunyikan atau mengubah informasi yang dapat menjadi bentuk fraud dalam lingkungan. Yang terakhir adalah korupsi. Korupsi merupakan upaya untuk mempengaruhi auditor atau regulator dengan memberikan suap atau hadiah sebagai upaya menghindari pemeriksaan ketat atau sanksi hukum. Next. Nah, untuk mengidentifikasi fraud dalam lingkungan tersebut, auditor perlu memeriksa dokumen, data, dan proses secara cermat, serta menerapkan prinsip-prinsip audit yang ketat. Auditor juga dapat mengidentifikasi tanda-tanda kecurangan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan, dan ini penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan mendukung transparansi dalam pelaporan lingkungan untuk mencegah dan mendeteksi fraud dalam audit lingkungan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Next. Baik, yang selanjutnya ada contoh kasus audit lingkungan. Kasusnya ini terjadi pada PT Barito Pacific Timber Tbk dan juga PT Binajaya Roda Karya di Banjarmasin. Next. Untuk latar belakangnya yaitu PT Barito Pacific Timber Tbk dan PT Binajaya Roda Karya merupakan sebuah perusahaan yang terletak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang bergerak dalam bidang kehutanan dan perkayuan. Next. Untuk kronologi kasusnya sendiri yaitu PT Barito Pacific Timber Tbk dan PT Binajaya Karya telah memperoleh akreditasi ISO 14001, standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan atau EMS. Tinjauan lingkungan awal atau Initial Environmental Review yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses ISO 14001 menunjukkan laporan foto yang memperinci kegiatan manajemen yang tidak baik. Kemudian, pada Juli tahun 2000 dilakukan audit internal untuk memeriksa bahwa telah dilakukan perbaikan, akan tetapi masih ada manajemen tidak baik pada lingkungan perusahaan. Next. Untuk permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada saat audit pada PT Barito Pacific Timber Tbk dan PT Binajaya Roda Karya, yaitu yang pertama itu ada limbah kayu. Jumlah kayu gelondongannya membusuk sebelum dipakai, kemudian ada juga sejumlah besar produk akhir, terutama papan kayu, ditumpuk di tempat terbuka dalam jangka waktu yang lama. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu ada pada air, yaitu adanya kontaminasi hidrokarbon di Sungai Barito sekitar Lokpon atau area perairan dan area penggergajian. Terdapat sejumlah minyak dan pelumas di bawah peralatan dan dapat mengkontaminasi sungai. Next.
Kemudian, untuk permasalahan yang ketiga yaitu ada pada kualitas udara. Di PT Barito Pacific Timber Tbk dan PT Bina Jaya Ruda Karya itu tidak ada pengawasan debu yang dilaksanakan. Sejumlah cerobong asap di lapangan berhubungan dengan ketel yang menjalankan diesel, pembakaran limbah kayu dan debu penggergajian itu menghasilkan asap pencemaran dalam jumlah yang sangat besar. Next. Kemudian, rekomendasi-rekomendasi yang diberikan setelah dilakukannya audit yaitu yang pertama itu ada mengidentifikasi area yang mempunyai buangan yang besar dan bisa dipakai. Kemudian yang kedua itu melakukan kerjasama dengan perusahaan yang membutuhkan bahan baku serbu kayu. Kemudian yang ketiga melakukan pengujian kualitas pada saluran air dan membuat pusat pengolahan limbah cair di lapangan. Kemudian yang keempat melakukan pemeliharaan pada saluran air. Next. Yang kelima, mengimplementasikan prosedur pengurangan jumlah debu yang mencemari ke udara. Kemudian yang terakhir ada mengurangi jumlah bahan kimia yang dilepaskan ke atmosfer seperti formalin.